Baik. Ya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Denny di Garut. Perkembangan orientalis hari ini menunjukkan keragaman. Ada yang kritis, revisionis, ada juga yang empati. Tidak masuk kepada revisi sejarah Quran, hanya bermain di wilayah tafsir atau pembacaan dari perspektif yang baru. Sejauh mana Insider bisa mengambil temuan-temuan mereka yang simpati, Ustaz? Ya, jadi gini, sejak tahun 70-an ada seorang ahli ya, dari seorang pemikir ya dari Palestina, tapi agamanya Kristen ya, namanya Edward Said. Edward Said ini unik sekali. Dia orang Palestina, Arab, tetapi dia Kristen gitu. Dan pemikirannya itu sangat sangat simpatik gitu kepada agama Islam ya, meskipun dia non muslim gitu. Nah, Profesor Edward Said itu menulis sebuah buku tahun 70-an judulnya Orientalism. Nah, buku ini luar biasa nih. Di situ beliau membongkar sebuah fakta bahwa Orientalisme itu sebenarnya sebuah proyek yang tidak bersifat tidak 100% ilmiah dan tidak 100% jujur ternyata. Ya, di situ beliau membuktikan Orientalisme itu ternyata memiliki motif-motif yang tidak benar, motif-motif yang dia ada politisnya, ada keuntungan materialnya gitu. Nah, kita masih ingat ya, ternyata di Indonesia kita ada seorang orientalis yang menjadi penghulunya ya, tokoh orientalis Eropa, ya, orientalis Barat, yaitu zaman era sebelumnya Goldziher dan yang lain-lain. Orientalis Indonesia yang sangat orientalis yang pernah tinggal di Indonesia dari Belanda ya, Snoekhor Groens ya. Nah, Snoekhor Groens itu menulis buku tentang bangsa Aceh ya, The Acehnese ya. Dan buku The Acehnese ini ditulis oleh Snoekhor Groens ternyata sebagai upaya untuk memuluskan kegiatan atau upaya kolonialisme Belanda terhadap bangsa Aceh. Ya, maaf. Jadi dari Snoekhor Groens ini ternyata melakukan kegiatan orientalisme dia itu dalam rangka untuk memuluskan upaya penjajahan orang Belanda kepada bangsa Aceh, dan itu ternyata ada di mana-mana kaum orientalis. Jadi orientalis itu selain melakukan kegiatan ilmiah, mereka juga menjadi kaki tangan para Masya Allah, kaki tangan para penjajah gitu. Jadi ada motif-motif selain motif ilmiah, ada motif politis. Itu tidak setelah eranya Edward Said dengan bukunya Orientalism itu terbongkarlah motif utama dari kaum orientalis yang tidak sepenuhnya jujur gitu, untuk mencari kebenaran di dalam penelitian dan kajian-kajian mereka. Mereka juga ada upaya-upaya secara politis. Nah, akhirnya dosen saya di Libya dulu ya, Dr. Muhammad Fathul Hazayadi itu menulis buku tentang orientalisme dalam kajian mereka terhadap Ibnu Khaldun, sampai beliau mengatakan setelah era Edward Said, orientalis itu sampai tidak berani menggunakan nama orientalisme lagi dalam istilah mereka. Jadi istilah orientalisme itu sampai dihilangkan. Mereka merubahnya dengan istilah-istilah yang lain ya, misalkan Eastern Studies atau apa gitu. Jadi istilah orientalisme itu sudah menjadi sebuah aib gitu, yang mereka sendiri udah nggak mau lagi memakainya, disebabkan karena terbongkarnya hal-hal yang tidak jujur ya, yang mereka lakukan terhadap Islam. Jadi bukan sebuah upaya yang 100% ilmiah. Nah, maka hari ini itu di luar fakta banyaknya orientalis yang kemudian bersimpati kepada Islam ya, kayak siapa penulis sejarah Tuhan tuh, perempuan tuh, si Karel, lupa saya ya, penulis the Holy War, the Story of God, Allahu Akbar, terkenal sekali itu penulis dari Barat tuh. Dan banyak sekali lah penulis-penulis Barat, dan ada yang masuk Islam ya, kayak Leopold Weiss.
Muhammad Asad ya, Leopold Weiss Muhammad Asad, kemudian dia menulis buku Islam in the Crossroad ya, Road to Mecca ya, dan masih banyak lagi ya penulis-penulis Barat, termasuk yang Yahudi ya, kayak Maryam Jamilah ya, Margaret Marcus ya, dan dia kemudian belajar kepada Al-Maududi. Sampai hari ini pun banyak penulis-penulis Barat yang juga cukup bersimpati kepada Islam kalau memang mereka betul-betul memulai penelitian mereka dari pencarian kebenaran. Itu pasti akan simpati kepada Islam. Saya beli bukunya tuh waktu di Kanada tuh, kok saya lupa ya bukunya itu, penulisnya tuh. Ya, begitulah kurang lebih.